Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Muqarrabin, pada pertemuan bulan lalu awal Juli kita telah melewati pembahasan bekal perjalanan yang di halaman 94, yaitu di mana kesimpulannya bahwa bekal perjalanan itu adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang ini pembahasan di halaman 95, yaitu jalan yang ditempuh untuk melakukan hijrah. Jadi bekalnya sudah, yaitu keilmuan yang diwariskan dari Rasulullah. Kemudian sekarang ini jalan yang ditempuh. Silakan Pak, di halaman 95. Jalan yang ditempuh dalam melakukan hijrah. Adapun jalannya adalah mengerahkan seluruh tenaga dan mencurahkan kemampuan, maka ia tidak akan diperoleh hanya dengan menyandarkan kepada takdir. Tidak diperoleh dengan bermalas-malasan, hanya saja ia diperoleh sebagaimana perkataan berikut. Masukilah rekanan sakaratul maut dan merangkaklah ke tempat yang tinggi, agar engkau mencapai kemuliaan yang tinggi dan abadi. Maka tidak ada kebaikan bagi jiwa yang takut terhadap kebaikan, dan tidak ada ambisi yang menghiraukan celaan orang yang mencela. Ya. Tidak ada jalan untuk menunggangi tunggangan ini melainkan dengan dua perkara. Sebentar Pak ya. Dia katakan wa amma tariquhu, adapun jalanannya yang ditempuh, fa huwa badlul juhdi wastifragul wus'i, harus betul-betul melapangkan diri dan juga mengerahkan segala kemampuan. Fala yunalu bil muna, tidak mungkin itu dilakukan hanya dengan angan-angan. Subhanallah. Ya. Begitu juga dia katakan walan yudrak bi alwahina, dan tidak bisa juga diperoleh hanya dengan ya bersikap biasa-biasa, malas, tidak serius. Sehingga di sini penulis menukil perkataan ahlul hikmah dalam bentuk syair. Ini nampaknya tidak ada barisnya Pak ya, atau kalau dibaris itu begininya, fakhud ghamaratil mauti wasmu ilal ula likai tudrikal izza ar-rafi'at daimah fala khaira fi nafsin takhafu minar rada wala himmatan tasbu ila laumi laimi. Jadi itu barisnya fakhud ya, gamaratil mauti
wasmu ilal ula, wasmu ilal ula, likai tudrikal izzah, likai tudrika al izzah ar-rafi'ah ad-daim, fala khaira fi nafsin takhafu minar rada, wala himmatin tasbu ila laumi laim. Tapi ada yang salah di sini. Kalau dia terjemahkan masukilah tekanan sakaratul maut dan merangkaklah ke tempat yang tinggi. Agar engkau mencapai kemuliaan yang tinggi dan abadi. Maka tidak ada kebaikan bagi jiwa yang takut terhadap apa? Terhadap kematian. Ar-roda itu kematian. Wala himmatin tasbu ila laumi laimi, dan tidak ada ambisi yang menghiraukan celaan orang yang mencelah. Nah, kemudian lanjut Pak. Dan tidak ada jalan yang menunggangi tunggangan ini melainkan dengan dua perkara. Pertama, tidak menghiraukan celaan manusia, karena celaan itu menimpa penunggang kuda, kemudian dibanting oleh kudanya sehingga ia pun terjatuh. Allahu Akbar. Sebentar Pak ya. Yang pertama, di dalam menempuh jalan kebenaran ini kita agak susah kalau selalu nanti mau berbuat baik kalau bebas dari celaan manusia. Manusia mencela sesuatu yang dia tidak ketahui bahwa itu sebenarnya baik. Kalau kita selalu mengkait-kaitkan kebaikan yang kita mau tempuh ini sampai akhirat, tapi selalu menunggu tanggapan orang lain, apakah orang lain mencela atau memuji. Kalau memuji lanjut, tapi kalau mencela tidak. Itu tidak akan ada yang jadi-jadi. Makanya coba antum, apakah ada ulama yang dalam biografinya itu selalu dipuja-puja tapi tidak ada sama sekali yang memusuhinya? Betapa banyak ulama yang disiksa oleh para penguasa kan? Imam Ahmad. Jadi kalau selalu mengindahkan atau terlalu banyak menghiraukan tanggapan orang, kapan kita mau meletakkan keagungan Allah di dalam hati kita? Nah, kita saja begini, kalau di dalam kehidupan ini kita ada ambisi yang kita mau capai, sebut lawan jenis yang kita bidik untuk menjadi teman hidup kita. Mungkin yang mencela pilihan kita itu adalah orang tua kita sendiri, atau mungkin saudara-saudara kita sendiri, atau mungkin banyak orang lain yang mencela. Tapi karena hati sudah terpaut, kalau prinsip orang kan sampai mati pun akan kuperjuangkannya. Nah, kenapa kalau surga Firdaus mau dicapai kita masih
Selalu kira-kira saya dicela nggak kalau saya bilang begini? Dan anehnya, masalah-masalah seperti ini itu terkadang muncul dalam bentuk ini, membingungkan. Dalam bentuk membingungkan. Saya berikan contoh. Kalau ada yang meninggal dunia, lantas kita mengatakan segerakan mayatnya. Kenapa cepat-cepat? Ya, yang memerintahkan siapa? Coba siapa yang memerintahkan untuk menyegerakan mayat? Yang bersabda asri'u bil jenazah, segerakan jenazah. Apa arti segerakan jenazah? Ya sudah, kalau jelas-jelas meninggal, mandikan, siapkan kain kafan yang sudah diberikan wangi-wangian, solati, kemudian kuburkan. Karena kalau dia orang baik, berarti Anda menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikannya. Tapi kalau mayat ini orang jahat, ini kejahatannya ada di atas pundak Anda. Mana yang Anda mau pilih? Mau menjadi beban atau mau ini menyegerakan sesuai dengan perintah utusan Allah? Tapi kan begini, tapi kan banyak sekali tapinya. Penilaian manusia selalu ini menjadi penyebab. Enggak, besok saja ininya, dikuburkan besok. Lah, Anda yang utusan Allah atau Nabi Muhammad? Biar banyak yang banyak. Kan kalau ada yang datang sesudah dikuburkan, kan tetap boleh mensolati di kuburannya. Dan yang paling aneh, kalau memperlambat mayat ini orang lain, mati-matian kita celah. Tapi kalau yang melakukan pelambatan mayat sampai 1 hari berikutnya adalah orang yang mulia menurut hatinya, ya dia diamkan. Bahkan kalau ada yang mengocehkan, wah ini pasti ada alasannya. Alasan apa? Ini yang membingungkan pada zaman kita ini. Kalau orang lain bersalah, mati-matian. Tapi kalau kubu dia yang ini melakukan kesalahan, berusaha menutupi dan mencari bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran. Ini yang terjadi pada zaman kita ini. Keilmuan terkadang tersendat untuk dilakukan, tapi terlalu banyak penilaian yang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang telah menulis kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, alhamdulillah terbit dalam bahasa Indonesia dengan 3 versi. Versi asli, versi yang beliau sendiri. Itu versi asli itu diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Versi kedua yang beliau sendiri ringkas, saya penterjemahnya, diterbitkan Darus Sunnah. Kemudian dengan termasuk Mumtaz itu menerbitkan juga, itu sudah belasan kali terbit ringkasan yang dilakukan oleh murid beliau Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau ketika sakit itu berwasiat, ingat, kalau saya meninggal dunia sudah jangan benar-benar mengumumkan, cukup yang mengetahui kematian saya orang-orang yang mungkin akan menguburkan saya saja. Sampai-sampai murid beliau yang sedang melakukan perjalanan itu, kan ada HP sekarang kan, 24 jam kita bisa lacak. Itu Syekh Ali Al-Halabi tidak tahu kalau gurunya sudah meninggal dan sudah dikuburkan.
walaupun tidak terlalu dengung-dengungkan dan tidak diperlambat untuk besok, tetap aja puluhan ribu yang datang, karena memang bukan sesuatu yang direkayasa untuk mendatangkan banyak orang. Tanpa malam dikuburkan, beliau dikuburkan malam. Apa kalau pada zaman Rasulullah belum ada listrik, sekarang masya Allah ada genset. Mumtaz punya genset Pak ya, untuk kuburan malam ya? Mungkin Ada. sudah ada yang Ya, kita sudah melakukan malam. Ada genset. Kalau orangnya baik, yang meninggal itu dia selalu berangan-angan supaya cepat dipertemukan dengan kebaikan itu. Tapi kalau Anda perlambat, kan Anda memperlambat kebaikan dia. Tapi kalau orangnya buruk lalu Anda perlambat, ya udah keburukannya itu ada di pundak Anda. Itu dalam hadis itu disebutkan. Yang jelas menyegerakan mayat adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang menyalahi, siapapun yang meninggal dan siapapun yang mengurus mayatnya dan menyalahi, sengaja memperlambat 1-2 hari, itu tetap saja kita harus katakan salah. Tidak usah terlalu ini cari-cari pembenaran, mungkin begini, mungkin tidak, salah, tetap salah, karena menyalahi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Anda menghimbau antum, keluarga antum kalau diurus secara sunnah, kapan lagi mau mencontohkan sunnah? Orang-orang yang mengaji itu yang harus menjadi patron atau contoh yang baik, supaya orang oh begitu ya, masya Allah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berwasiat, kalau saya meninggal dunia tutup pintu, biar mayat saya itu tidak terlalu dijadikan seperti pesta-pestaan segala. Para penguasa, amir datang, tidak, beliau berpesan meninggal dunia, doakan saja, disolati secara biasa saja. Walaupun tidak berlebih-lebihan diumumkan di media, tetap banyak karena orang tahu meninggal. Bapak beliau, ayah beliau rahimahullah, Syekh Saleh, wafat. Dikuburkan siang. Sesudah asar beliau tetap mengajar di kajian beliau seperti tidak ada apa-apa. Karena beliau rahimahullah mau mencontohkan bahwa kematian ini ya sesuatu yang sampai-sampai ada nih tetangganya meninggal dunia, tetangga tidak datang mensolati dan tidak datang menguburkan, muslim. Tapi seseorang meninggal dunia di tempat lain dan kalau mau ke sana harus safar, tetap berjalan dan dia tidak masuk kantor untuk urusan itu. Bagaimana bertetangga dengan cara yang begini? Mana yang lebih masa tetanggamu tidak kamu ikut sholati, doakan dengan baik pertemuan terakhir. Ada yang meninggal di tempat lain, Anda safar untuk ke sana untuk mensolati. Apa ini tuntunan Rasulullah begini? Tetangga dan saudara Anda meninggal dekat jadi warga Anda, tidak disolati, tetap berangkat kerja. Yang meninggal di tempat lain, safar kalau mau tetap berjalan, 1 hari dia habiskan waktunya untuk urusan itu. Tetangganya sendiri enggak. Lihat, belajar sunnah begini ya. Nah, jadi kita harus melek, waspadai ini penilaian brutal dari sesama manusia. Begitu juga kalau ada yang meninggal dunia, coba biasakanlah ikhlaskan diri berdoa. Jangan membuat keriting grup itu dengan
copy paste, seakan-akan berdosa kalau tidak ikut mengcopy paste. Yang Allah nilai itu ini nih, apa Anda jujur berdoa atau hanya sekadar copy paste? Sebenarnya tidak berdoa, cuma copy paste. Apa yang dimaksud dengan takziah? Ya, apa yang dimaksud dengan takziah? Mengucapkan nasihat kepada keluarga mayat agar bersabar menerima. Dia pergi ini, oh saya datang dari takziah. Dari takziah ya. Baik. Antum bilang apa sama keluarganya? Enggak bisa apa-apa. Yang dimaksud takziah itu adalah mau bicara kepada istrinya atau kepada anak-anaknya atau kepada saudaranya, bersabar ya, doakan. Ini adalah musibah yang menimpa dan menjadi ketetapan Allah terhadap semua makhluknya. Jadi bersabar menerima. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Itu namanya takziah. Kalau cuma datang, diam, tidak menyampaikan, Anda tidak bertakziah namanya. Azza yu'azzi itu maksudnya menyampaikan himbauan sabar kepada keluarga mayat. Nah, Anda tidak ngomong apa-apa, cuma datang setor muka. Lihat pemakaian bahasa pada zaman kita ini betul-betul tidak dipahami ininya, fikihnya. Bersemangat dengan sunnah tapi fikihnya tidak ada, tidak paham. Semangatnya tinggi tapi tidak melalui proses ilmiah, fatal jadinya kan. Jadi perlu kesungguhan, dan menuntut ilmu itu bukan sekedar ini apa nama-namaan saja. Betul-betul harus bersabar menggali untuk memahami, duduk dan membaca. Tapi kalau kesana kemari harus ngaji begini, harus ngaji gini, harus membawa-bawa nama salaf, belum tentu. Kan semuanya harus dengan perjuangan. Saya juga ingin ini permasalahan gelar ya. Memang gelar itu, gelar keilmuan bukan jaminan. Tapi jangan serta-merta juga menganggap enteng yang namanya gelar, karena gelar itu dicapai bukan dengan main-main. Perlu apa yang disebut dengan proses akademik yang utuh, bukan sekedar dibeli, bukan sekedar tidur-tiduran. Itu membutuhkan ratusan dan bahkan ribuan ribuan katalog yang harus digali untuk memberikan kesimpulan dan diujikan di berbagai tingkat strata. Ada nih dengan kata-kata bahwa tidak perlu gelar. Kalau menyebut nama orang lain lengkap dengan gelarnya, tapi menyebut si fulan tidak menyebut gelarnya, membedakan orang. Nah, ini kenapa selalu mengatakan ustadz kalau begitu? Jangan panggil ustadz juga, karena ustadz itu kan gelar kan. Kalau manggil saya begini aja, Dahri mau kemana? Nggak usah Pak Ustadz. Kalau ini ya mau jujur, jadi Anda mau katakan betul, Anda sepakat sekali kalau kita semua mengatakan gelar bukan jaminan kebenaran dan bukan jaminan keutuhan. Sama dengan sertifikat hafalan dan apa? Pengakuan riwayat atau sanad. Siapa yang menjamin kalau semua yang mendapat sanad hafalan itu utuh, mungkin hafalannya 30 juz, tidak ada yang salah dan tidak ada lupa. Hanya Allah yang Maha mengetahui dan merahmati. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan kalau orang sudah hafal dan sudah mendapatkan sanad. Dia sudah hafal, mungkin masih
dia bisa bawa hafalan utuh sampai meninggal dunia, itu ya itu urusan dia. Begitupun gelar keilmuan, mau strata 1, 2, 3 dan seterusnya, itu ya sesuatu yang dipertanggungjawabkan dan tidak mudah mendapatkannya. Jadi tidak boleh juga dia anggap remeh. Karena orang mendapat sanad itu ya dia menghafal. Ketika dia sudah hafal, orang yang memberikan sanad kepadanya mendengarkan mulai dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah sampai Qul A'udzu birabbin nas 30 juz. Dia dengarkan. Kalau ada yang salah, dia tegurkan sampai dia turunkan sanadnya. Maka saya sudah mendengarkan hafalan sesuai dengan yang saya dengarkan dari guru saya ini, sampai ke sahabat Nabi dan sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesungguhannya baik bergelar maupun tidak bergelar, tetap kita harus mengagungkan keilmuan sunnah, dan lebih-lebih pengamalannya harus tegas. Orang lain mau senang mau tidak, kita sendiri yang memikirkan keselamatan kita. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, orang mau teriak apa juga, kita sendiri yang bertanggung jawab kan. Coba anak tanya, setiap orang yang mengalami sakaratul maut, apakah ada peluang untuk memberikan ini? Kamu begini-begini. Dia sendiri yang hadapi, kita sendiri yang hadapi. Ini mau dimudahkan oleh Allah mau tidak, itu ya kembali kepada kita sendiri. Bagaimana Anda selama ini jujur kepada Allah, atau ini Anda termasuk orang yang menganggap enteng Allah di hadapan makhluk dan ketika sendirian? Kejujuran, ketaatan. Selama ini Anda meminta tolong kepada siapa untuk dimudahkan sakaratul mautnya? Ya hanya Allah, dengan kita yang Allah mengutus malaikat untuk mencabut. Dimudahkan atau tidak ya kembali ke kita juga. Selama ini kejujuran kita berubudiyah gimana? Jadi perlu kejujuran dan perjuangan. Ini yang dimaksud di yang pertama. Yang kedua, Pak? Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun melakukan perjalanan dan tidak takut dengan teror apapun yang menimpanya di jalan. Kapan habis seseorang menjadi takut, maka ia tidak akan melakukan perjalanan tersebut. Dan kedua perkara tidak akan sempurna kecuali dengan sabar. Siapa yang bersabar, maka baginya semua ketakutan dan teror itu menjadi seperti angin yang berhembus yang membawanya kepada tujuan. Berbeda apabila ia takut, karena bebannya akan menjadi lebih berat. Hal ini tidak akan diketahui kecuali oleh siapa yang melakukannya. Ya, orang yang memasukinya itu yang mengetahuinya. Kalau antum contohnya sholat berjamaah, istiqamah sholat berjamaah, setiap azan dikumandangkan. Sebenarnya kan yang menikmati enaknya sholat berjamaah itu bukan orang lain, kita sendiri kan. Antum bisa bayangkan begini, kita kan disunnahkan sholat sunnah sebelum dan sesudah ya, dan itu dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri. Coba jujur antum, ini mana yang lebih berat rasanya? Yang qabliyah dan ba'diyah yang dilakukan sendiri-sendiri itu, atau yang wajib dan fardu dilakukan bersama-sama? Mana yang lebih ringan dan lebih enak? Yang berjamaah kan? Iya, dan karena ini memang yang wajib lebih enak. Karena sendiri-sendiri juga banyak godaannya. Belum kalau mau dilakukan, katanya kan lebih dianjurkan di rumah kan? Tapi kalau di rumah ada inilah, ada itulah, ada televisi lah, ada musik lah. Mungkin di rumah kita tidak ada tidak ada musik, tapi dari tetangga kan suka ada. Belum lagi ondel-ondel, belum lagi digoreng dadakan. Ada juga tuh kalau di sana itu semalam nih kejadian
Orang lagi enak-enak ini ada lewat itu apa yang pakai gerobak dan begini. Subhanallah. Lama lagi mengambil sekitar hampir 10 menit waktu kita diambil karena kita harus diam. Nah, jadi tapi mungkin orang yang wah, apa tidak capek ya 5 kali sehari semalam mondar-mandir ke masjid ya. Menurut Anda capek? Sama saja kalau coba yang jadi ondel-ondel itu memang tidak berat ini masuk ke dalamnya itu. Tapi karena dia punya target, bagaimana bisa makan nasi padang hari ini ya? Kan dia nggak merasa capek. Begitupun menghambakan diri kepada Allah, mencari, mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk ketenangan batin kita dalam menghadapi hidup ini dan bersiap-siap untuk menghadapi sakaratul maut. Ya kita sendiri yang ini sejujurnya mengusahakan hal itu. Walaupun kita mengantuk, tiba-tiba as-salatu khairum minan naum. Mau apa? Sampai kalau pendamping Anda mengatakan jangan dulu. Enggak, Anda itu makhluk, tak bisa. Itu yang dipanggil tuh. Walaupun 2 meter kasurnya tebalnya, kemudian apa AC-nya 2 PK, tetap saja harus meninggalkan tempat itu untuk sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita yang merasakan sendiri mana. Karena kita ingin supaya hidup mati kita itu betul-betul lillahi ta'ala dan Allah yang akan memudahkan segala-galanya. Orang lain melihat kita sakaratul maut pucat, terkadang begini, cuma mampu mengatakan la ilaha illallah. Kita yuk la ilaha illallah. Ditalkin oleh orang lain. Tapi orang lain mentalkin apa dia tahu kita sedang enak atau tidak? Itu kan kita sendiri. Ya jadi dan kalau kita sudah diselipkan di dalam kuburan lalu ditimbun, ada beberapa orang yang menginjak-injak tanah itu. Saat kita dibawa, sudah sebentar pas sudah ditimbun, mungkin ada sedikit. Setelah itu berlomba-lomba pulang, masing-masing sibuk. Kita sendiri yang di sana. Itulah dunia. Dunia seperti itu. Jadi penghambaan diri kita kepada Allah kita sendiri. Tidak usah banyak orang mau senang mau tidak, ya yang jelas ini ada jalan yang sudah diajarkan oleh manusia yang diutus oleh Allah kepada kita. Udah ini, ayo kita laksanakan. Orang lain mau senang mau tidak itu penilaian orang lain. Ya nanti pada sisi berikutnya dalil-dalil tentang bagaimana celaan manusia itu kita hadapi dengan sabar. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.